Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwiru qulubana binuril ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i was sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak hadirin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, pertama sekali kita mengucapkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah, Zat yang maha indah, Zat yang maha suci, Zat yang maha gemilang, yang memiliki kekuasaan di langit, di bumi dan di antara keduanya, yang senantiasa masih mengilhami kita dengan berbagai kekuatan, sehingga di dalam kehidupan kita masih dapat kita menunaikan kewajiban kita. Dan alhamdulillah sampai detik ini kita tengah diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah sholat Jumat. Selanjutnya selawat dan salam tak lupa kita munajatkan kehadirannya untuk disampaikan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sebagai sosok yang memimpin ajaran Allah Al-Qur'anul Karim, baik itu berupa ajarannya yang bersifat khusyuk, ajaran hakikat, maupun ajaran syariat amaliyah keseharian kita. Mudah-mudahan dengan tuntunan ajaran beliau kita senantiasa dalam keindahan, kita berada di alam terang benderang dan berada di dalam kelezatan yang diberikan Allah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, khatib akan memberikan tema khutbah kita pada Jumat ini adalah kehidupan manusia berada dalam 5 alam. Kehidupan manusia berada dalam 5 alam. Kita hidup sesungguhnya berada dalam ruang yang begitu panjang, terdiri dari 5 alam. Namun ada yang mengatakan kita diakhiri dengan kematian. Itu bukanlah yang sesungguhnya. Tapi yang sesungguhnya kita hidup selama-lamanya. Kita hidup lebih panjang daripada apa yang kita perkirakan. Nah, oleh karena itu hidup ini merupakan perjuangan. Hidup ini merupakan ibadah yang senantiasa kita tawajukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah memang kita hidup. Itulah memang isi dari isyarat Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Allah mengatakan, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Aku. Jadi ibadah kita sesungguhnya
kalau dirunut begitu panjang. Mulai dari dua alam, alam zuriyat dan alam dunia, semuanya adalah tempat kita membekali diri kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat bagaimana periodisasi dari kehidupan kita, kita pertama berada di alam ruh. Alam ruh itu adalah alam belum ada jasad, di mana bahwa kita hidup di alam ruh ini baru diciptakan ruh. Ruh ketika diciptakan, dikumpulkan, dan baru kita disyahadatkan di alam ruh. Syahadat kita itu adalah berisi tentang perjanjian bahwa kita memang mensyahadatkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita, sebagai Allah Rabb semuanya alam ini. Ketika didialog oleh Allah, ketika ruh itu diciptakan, maka apa bunyi ayatnya? Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ruh yang sudah diciptakan, dikumpulkan, ditanyai, apakah engkau bersaksi bahwasanya saya ini adalah Tuhan engkau? Apa jawab ruh itu yang telah dikumpulkan? Bala syahidna, ya kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Perjanjian itu disaksikan oleh penghuni 7 langit, penghuni 7 lapis bumi, dan disaksikan oleh malaikat, dan disaksikan pula oleh Bani Adam alaihissalam sebagai nenek moyang kita, bahwa kita memang betul telah bersaksi bahwasanya Allah sebagai Rabb kita, sebagai pencipta, sebagai Tuhan kita. Waktu ketika sudah disyahadatkan, ruh bertanya kepada Allah. Apa pertanyaan ruh itu? Wahai Rabb, kami ingin bertasbih, kami ingin giat, kami ingin taat, dan kami akan berlindung dengan Engkau, wahai Allah. Apa jawab Allah ketika itu? Belumlah sekarang engkau melakukan semua ini. Engkau bisa melakukan semua ini adalah ketika engkau bergabung dengan jasad. Ketika sudah bergabung dengan jasad, barulah kamu bisa melakukan tasbih, giat, taat, dan berlindung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ketika sesudah itu, berumurlah jasad itu 4 bulan dalam kandungan. Disitulah ditiupkan oleh Allah ruh kepada janin itu. Wa nafaktu fihi min ruhi faka'u lahu sajidin. Ketika jasad sudah disempurnakan oleh Allah, maka Allah meniupkan ruh kepada jasad itu, maka hiduplah kita ketika itu. Allah menciptakan semua peralatannya terhadap ruh itu. Disitulah sampai ketika kita lahir, Allah mengatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Allah mengatakan, kami mengeluarkan kamu dari perut ibu dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Lalu kami ciptakan penglihatan, kami ciptakan pendengaran, kami ciptakan perasaan hati. Moga-moga kamu menjadi orang yang bersyukur padaku, kata Allah. Alam yang kedua ini disebut dengan alam yang rahim.
alam zurriyat. Ketika jasad kita diciptakan oleh Allah, itu adalah di alam zurriyat, alam yang kedua. Alam kedua ini merupakan awal perpaduan antara roh dan jasad di dalam rahim. Dia sudah hidup, dia bernafas, dia punya waktu jaga, dia punya waktu istirahat. Tapi semua itu sangat tergantung kepada ibunya yang mengandung. Bagaimana kondisi jiwa ibu yang mengandung sangat memberikan pengaruh kepada jiwa anak yang berada dalam kandungan. Nah, oleh karena itu ibu yang sedang hamil perlu dijaga, perlu dilestarikan, perlu dirawat dengan keberagamaan. Indahkanlah pendengaran orang yang sedang hamil itu dengan keindahan zikir. Perlihatkanlah kepada ibu yang sedang hamil itu adalah keteladanan yang soleh. Berikanlah makan dan minum kepada ibu yang sedang hamil itu dengan makanan yang halal dan thayyib. Moga-moga anak yang baru menerima ruh dari Allah itu senantiasa membawa kekuatan, membawa potensi kesucian yang terus menguat, kesucian yang selalu dijaga. Nah, ini sangat terpulang kepada ibu yang sedang mengandung itu. Ini adalah periodisasi yang kedua masa kehidupan kita, lebih kurang 9 bulan kita berada dalam kandungan. Yang ketiga adalah masa kehidupan kita di dunia ini. Mulai kita lahir, hidup di dunia baru ini, sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak jelas rentang waktu yang kita lalui. Berapa umur kita, berapa usia kita tidak jelas. Dan itu memang asrarnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas bahwa dalam rentang kehidupan hidup di dunia ini merupakan tempat menanamkan saham untuk kita, menanamkan modal untuk kita. Nabi pernah mengingatkan kita, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini merupakan ladang untuk akhirat. Hari ini kita menanam dan suatu saat kita akan panen dengan perbuatan-perbuatan kita. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa menyia-nyiakan waktu hidup ini. Selagi nafas kita masih berhembus, selagi hayat masih di kandung badan, maka marilah kita tidak berhenti menunaikan kehendak Allah beribadah di dunia ini. Kita tidak mengatakan bahwa ibadah itu hanyalah di masjid semata, atau ketika kita berpuasa saja, tidak. Seluruh hidup kita sesungguhnya bisa kita mengatakan itu adalah ibadah. Apakah kita sebagai seorang petani, kita bekerja di sawah, di kebun? Apakah kita sebagai seorang pegawai kerja di kantor? Apakah kita kerja di sekolah menjadi guru? Apapun jabatan kita, mari kita jadikan semua pekerjaan itu sebagai lahan untuk beribadah kepada Allah, Rabb yang menciptakan kita. Bagaimana caranya? Tunaikanlah, lakukanlah kegiatan-kegiatan itu dengan nilai ibadah, dengan niat lillahi ta'ala. Kalau berawal dari niat yang suci, niat yang tulus, niat yang ikhlas karena Allah, itu adalah menyampaikan kehidupan kita. Semua sifat, semua sikap dan perilaku kita dalam hidup, bahkan tarikan nafas sekalipun, dia akan menjadi sebuah rangkaian ibadah kita. Nah, oleh karena itu, kalau itu senantiasa kita sandarkan pada diri kita sebagai hujah kita di dalam beribadah, maka seluruh
perilaku kita, seluruh kegiatan kita dalam kehidupan ini, semua itu adalah ibadah. Kecuali hal yang menyeleweng, kecuali hal yang tercela, yang jelas-jelas itu tidak diperbolehkan, haram, dan itulah yang tidak ibadah. Tapi kalaulah semua yang lain kita rangkai dengan niat yang tulus dan ikhlas, dan itu akan mencapai nilai kebaikan, semuanya adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu memang kita ingin mengembalikan perhatian kita terhadap ibadah. Seringkali kita lalai, seringkali kita lupa, seringkali kita gagal. Memang yang menghujat ibadah kita itu adalah keduniaan ini. Indah dunia ini. Memang pepatah mengatakan dunia ini seperti ular, sentuhannya lembut dan bisanya mematikan. Indah kita memandang dunia, mempergaulinya, tapi seringkali kita gagal, kita lalai, kita dihanyutkan oleh keindahan dunia itu sendiri. Kita jauh dari Sang Pencipta yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu di dalam waktu yang singkat kita hidup ini, mungkin 60 tahunan, mungkin 70 tahun, mungkin 80 tahun, dan jarang sekali yang melebihi itu. Maka kesempatan bernafas dan hidup itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Naungkanlah bahwa hidup itu adalah beribadah kepadanya. Karena fase sesudah itu kita akan memasuki fase berikut yang disebut dengan alam barzah. Alam barzah itu adalah alam kita mendapatkan balasan. Kalau kita baik di dunia, yang kita manfaatkan hidup itu baik, maka akan dinampakkan, akan dibalas oleh Allah mulai dari sakaratul maut. Orang yang baik sudah dinampakkan perilaku sakaratul mautnya. Orang yang tidak baik akan dinampakkan oleh Allah ketika dia di sakaratul mautnya. Sampai di alam barzah, orang-orang yang telah diwafatkan oleh Allah di alam barzah itu ada mendapatkan 3 pilihan. Yang pertama, kalau memang dia berbuat baik, dia akan menikmati kenikmatan dan kesenangan di alam barzah. Apa yang dilakukan, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang disebut, apa yang dirasakan, apa yang dimakan, dan apa yang diminum, dan apa yang diperbuat, dia akan merasakan di alam barzah itu kenikmatan dan kebahagiaannya. Tapi jika sebaliknya yang terjadi ketika dia hidup, dia lalai, dia lupa, dia berbuat zalim, maka sebaliknya pula dia akan merasakan di alam barzah. Dia akan diazab oleh Allah, akan diberikan siksaan sesuai dengan amalnya. Dan yang ketiga, dia akan tertidur. Ada orang yang tertidur selamanya di alam barzah, tidak diberikan kenikmatan dan tidak pula diazab oleh Allah. Ini kategori orang yang kehilangan akal di dunia. Dan masa untuk di alam barzah itu kita tidak tahu. Kalau di dunia hanya 70, 80, di alam barzah kita tidak tahu, mungkin jutaan tahun, mungkin ribuan tahun, bahkan miliaran tahun, kita tidak tahu. Semua yang kita tanggung, yang kita rasakan, apa yang terasa di dalam alam barzah itu adalah merupakan akibat kita lalui kehidupan kita di dunia ini. Maka karena itu di alam yang panjang seperti itu, kita harus, sekaranglah kita sadar diri, sekaranglah kita hisab diri. Apa yang pernah kita lakukan, apa yang akan kita lakukan, sedang apa kita melakukan ini. Baru kita memasuki fase yang lebih panjang lagi yang disebut dengan alam yaumil qiyamah. Alam ba'ats, alam di mana kita dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau disebut juga dengan alam mizan, di mana diciptakan oleh Allah menimbang amal perbuatan kita dan akan mempertaruhkan untuk selama-lamanya lagi. Dua alam ini ternyata kunci utamanya adalah ketika kita masih hidup di dunia ini.
Apakah kita sadar dengan diri kita? Apakah kita lalai dengan diri kita? Kuncinya adalah dalam kehidupan dunia ini untuk ribuan dan bahkan miliaran tahun untuk akan datang kelak. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.